Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah ya, kita ketemu lagi hari ini tentunya pada pelajaran yang kita ampuh ya sekarang ya tentang sumber daya manusia. Teman-teman masih ingat kemarin tentang pelajaran tentang apa? Tentang sejarah manajemen sumber daya manusia. Tentang sejarah Manajemen sumber daya manusia. Oke, manajemen sumber daya manusia. Itu artinya apa? Coba dijawab. Mencari, melatih potensi. Coba Mega dijawab. Sejarah manajemen apa? Diawali ketika revolusi industri mulai mengubah pola kerja dan struktur organisasi pada abad ke-18. Ya itu ya artinya sejarah manajemen sumber daya manusia itu lebih kepada dari perangkat yang sederhana menjadi perangkat yang lebih luas ya, lebih terstruktur, lebih terorganisasi. Ya sebelum kita lanjut kepada materi yang berikutnya, kita awali dengan berdoa dulu ya. Coba silakan berdoa dulu, dipimpin oleh siapa? Isti'adah Siap. doa A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akhrijna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa nawwir qulubana kama nawwarta syamsa wal qamara wa sahhilna abwaaba fadlika rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. salaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman kita lanjut ke materi yang berikutnya. Setelah sejarah rekrutmen dan tentang manusia, kita lanjut ke rekrutmen dan seleksi ya. Ada yang tahu rekrutmen dan seleksi? Mungkin yang dipikirin buat kalian seperti apa kalau rekrutmen dan seleksi itu? Sebelum kita bahas lebih lanjut. Gimana Rara? Tahu nggak rekrutmen? Menarik individu. Oke, ada yang lain? serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh organisasi. Serangkaian kegiatan Yang dilakukan oleh organisasi. oleh organisasi ya.
artinya ada perusahaan, ada lembaga seperti itu ya, yang bisa diterima. Kemudian yang lainnya ada lagi rekrutmen, menyebarkan lowongan pekerjaan, oke, bisa diterima ya. Kemudian yang seleksinya apa? Angkat tangan dulu. Yang seleksinya apa? Coba salah satu. Coba Fatih. Pemilihan. Pemilihan apa nih? Pegawai. Pegawai, seleksi. Pemilihan pegawai. Oke, pemilihan pegawai ya. Ya. Dan jenis pekerjaan yang ingin digeluti. Jenis pekerjaan yang Ingin digeluti. ingin digeluti. Oke. Ya. Kita bahas saja. Sebenarnya tadi jawaban dari teman-teman semua sudah cukup baik ya. Ada apa namanya? Rekrutmen sendiri lebih kepada rekrut gitu kan. Terus juga kegiatan organisasi. Terus ada yang jawab juga tentang tadi Fatih jawabnya pemilihan pegawai. Nah itu yang kurang lebih seperti itu. Tapi kita coba bahas lebih dalam lagi tentang pematerian ini, pematerian rekrutmen dan seleksi. Oke. Tapi sebelum itu kita coba pemanasan dulu ya. Pemanasan dulu. Kita coba pemanasan tentang kayak semacam apa ya, kegiatan motivasi lah buat teman seperti Bapak pernah lewat di apa di TK ya teman-teman. Kalau di TK itu kan cenderung aktif ya, terus anak-anaknya pasti semangat buat kuliah gitu kan. Nah, Bapak juga melihat adanya kayak semacam simulasi speaking gitu ya. Coba kita terapkan di sini, walaupun sekiranya itu kegiatan di TK, tapi mudah-mudahan kita juga terbawa semangat gitu ya. Oke, coba kita aplikasikan ya teman-teman ya. Jadi pertama kalau Bapak bilang kita hebat, kalian bilang siap. Oke? Tapi alatan. Siap ya? Ngerti semuanya? Misalkan kita hebat, kalian siap. Tapi alatan ya. Kita hebat, siap kayak gitu ya. Biar lebih semangat. Oke? Coba kita mulai aja. Kita hebat. Siap. Kita hebat. Siap. Sekali lagi ya. Kita hebat. Siap. Mulai agak semangat ya. Coba kita terapkan satu lagi teman-teman. Satu lagu itu tentang apa ya? Bapak dapat juga dari mendengar juga, cuma belum tahu pasti. Tapi mudah-mudahan bisa aplikasi bisa lanjut. Yang pertama Bapak ketawa yang belakang. Yang pertama kita Bapak ucapkan dan semacam hello kalian, hai. Terus Bapak hai kalian hello. Apa sebaliknya? Enaknya gimana? Diputar-putar. Iya. Apa hello kalian hai. Iya. Terus Bapak hello kalian hai. Gitu ya. Iya. Oke, kita mulai. Oke. Hello. Hai. Hai. Hello. Kayak masih takut ya. Hello. Hai. Hai. Hello. Ayo bener kan seperti itu? Iya. Oke, kita anggap aja bener teman-teman ya. Coba kita lanjut ke materi yang tadi, balik lagi seperti yang tadi. Pokoknya kita semaksimal mungkin. Ya, apa sih rekrutmen itu atau seleksi itu? Ya, teman-teman kita coba bahas di sini tentang rekrutmen dan seleksi. Ya. Jadi secara rekrutmen itu, ya, artinya adalah rekrutmen adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh organisasi ya untuk menarik individu yang memiliki potensi untuk menjadi pegawai dalam suatu organisasi. Artinya ketika organisasi butuh yang namanya sumber daya manusia ya, itu ada yang namanya bagian dari rekrutmen. Nah, rekrutmen sendiri itu harus dianalisis dulu gitu ya, kebutuhannya. Misalkan di suatu organisasi kebutuhannya apa aja gitu ya untuk organisasi sendiri, dan tentunya itu berkaitan dengan kompetensi sumber daya manusia. Tapi sebelum itu ya teman-teman, sebelum melakukan rekrutmen biasanya ada
bagian personalia ya atau HRD ya timnya gitu itu melakukan analisis ya antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Misalnya saja bagian gudang, kemudian bagian apa namanya produksi atau bagian misalkan produksi segala macam ya atau bagian pengiriman. Nah itu kita lihat dulu kebutuhannya gitu ya tentang sumber daya manusia. Kira-kira di posisi mana sih kebutuhannya gitu ya. Kalau misalkan kebutuhannya di bagian produksi, gitu ya, produksi itu megang apa gitu kan? Misalnya produksi megangnya mesin gitu ya, mesin produksi. Nah ini mesin produksi ini kita dituntut untuk disesuaikan dengan sumber daya manusia, ya. Jadi sebelum melakukan rekrutmen personalia, bagian personalia atau timnya itu melakukan analisis ya. Misalkan kebutuhannya di bagian produksi. Nah, bagian produksi itu kebutuhannya tentang sumber daya manusia yang berkaitan dengan mesin, yang bisa mesin, ya. Berkaitan dengan mesin itu seperti ada yang bisa listrik, yang bisa segala macam apa namanya, buka baut atau buka mur gitu ya. Nah, ini adalah berarti yang cocok apa kira-kira? Mekanik. Mekanik. Lulusan apa maksudnya? Ada yang tahu? Engineering. Engineering. Iya. Berarti misalkan anak saya bagian mesin gitu ya, bisa ya. Nah itu kalau udah sesuai kebutuhannya ya, sesuai dengan sumber daya manusia. Berarti rekrutmennya seperti gini, dibuka lowongan pekerjaan gitu ya, dengan kriteria yang pertama lulusan anak ASN, terus mempunyai keahlian di bidang listrikan dengan jurusan pemesinan. Nah kira-kira sudah sesuai belum dengan kebutuhan ini mesin? Nah, sudah ya. Ya. Nah setelah sudah sesuai, nah baru pihak tim HR atau personalnya itu memberikan delegasi biasanya kepada stafnya yang untuk di-share lowongannya, entah itu lewat media atau lewat media sosial atau lewat media media koran seperti itu. Apalagi sekarang lebih gampang ya, ada aplikasinya segala macam. Nah sebelum jauh nge-share materi itu atau lowongan itu, jadi pihak perusahaan biasanya analisis dulu seperti itu. Kira-kira di bagian personil karyawan yang ada di perusahaan ini punya nggak gitu, misalkan rekanan yang udah ahli di bidang mesin atau punya keluarga nggak yang di bidang ini. Biasanya karyawan terdekat dulu seperti itu. Mungkin anaknya atau saudaranya, kan biasanya ada yang seperti itu ya. Jadi bisa direkrut. Karena apa? Tujuan dari organisasi kepada mitra karyawan yang sudah ada itu biasanya lebih etis ya, lebih gampang diorganisasikan, lebih gampang dalam disiplin kepatuhan. Karena sudah tahu nih, gitu ya, lewat rekomendasi yang ada di perusahaan ini, lewat karyawan yang sudah ada, itu karyawan itu atau salah itu misalkan ponakan kita atau teman kita tahu nih karakternya seperti apa. Nah misalkan kalau ada masalah ya tinggal tanyakan aja ke sumber dayanya. Tapi kekurangannya ketika ada butuh sesuatu gitu pasti ya, nanti berkaitannya dengan orang pertamanya yang rekomendasinya. Nah biasanya seperti itu ya teman-teman. Kemudian kalau misalkan di organisasi sumber daya manusianya belum ada gitu ya, biasanya baru merekrut ke yang lain gitu. Makanya teman-teman penting nanti setelah lulus atau sekarang itu bisa membangun relasi ya teman-teman ya. Artinya misalkan Ihsan nih kalau punya perusahaan besar misalkan perusahaan itu boleh tuh bentuk itu adalah bentuk dari usaha, bukan berarti kita cari keuntungan ya, itu adalah bentuk usaha kita supaya kita dapat relasi. Atau misalkan dari tekanannya gitu punya keahlian lebih di bidang yang lain gitu kan. Misalkan sudah punya kelas, punya restoran gitu. Kita belajar dari situ, itu adalah membangun relasi untuk masa depan kita. Jadi kita ketika lulus kita sudah kebaca nih apa sih gitu yang mau dikerjakan seperti itu. Jangan sampai ketika lulus kita bingung gitu mau kemana seperti itu ya. Jadi sebelum jauh ke sana teman-teman mulai sekarang nih kita bisa memetakan kita arahnya mau kemana gitu ya. Nah, ketika melihat lowongan pekerjaan seperti ini ya, biasanya kan melalui media
maupun melalui apa namanya informasi via grup atau WA grup gitu kan biasanya ada tuh kriterianya ya kan, lulusan A gitu, atau perkantoran. Di sini lulusnya apa aja kalau di sini? Bisnis perkantoran dan lain bisnis. Nah itu kan pasti nanti kaitannya dengan office ya, perkantoran ya teman-teman ya. Kalau misalkan sudah pernah PKL itu ada namanya kegiatan yang sesuai dengan pekerjaan kita. Mungkin ada pemberkasan, kemudian juga pendelegasian tugas untuk penjadwalan. Nah itu adalah bagian dari jurusan kita. Nah kita mantapkan dulu di situ ya. Jadi bukan hanya kita belajar, tapi kita juga mencari ilmu di dalamnya. Oke? Nah kalau misalkan lowongannya sesuai dengan kita, boleh kita apply di sini. Tapi kalau misalkan lowongan tersebut beda teman-teman, nah itu bisa jadi nanti kalian disingkirkan dulu, baru setelah belum dapat biasanya ya, kalau misalkan belum ada relasi seperti itu, biasanya ada namanya pemilihan dulu, pemilihan yang namanya seleksi secara acak biasanya seperti itu. Tapi Bapak pernah dulu ketika melamar pekerjaan ya waktu itu, kalau Bapak boleh cerita sedikit ketika Bapak baru lulus nih ceritanya nih, lulus anak STM sama seperti kalian, baru lulus dan bingung kan mau kemana gitu, mau kerja apa gitu kan. Sementara mau kuliah budgetnya dulu itu luar biasa gitu kan, lumayan belum terjangkau lah gitu dengan sapi bapak dan sapi keluarga. Nah udah akhirnya Bapak melamar kerjaan ya, mulai dari perusahaan sampai ke restoran. Itu waktu itu padahal belum ada lowongan pekerjaan gitu. Jadi kita jemput bola di sana. Ya udah kayak dia disimpan aja dulu sini gitu. Ya waktu itu Bapak jumpa beberapa, paling ada sekitar 5 ya kalau waktu itu ya. Sisa-sisa dari setelah ngelamar, nggak ada panggilan setelah ngelamar, ada panggilan malah Bapak seperti itu. Akhirnya belum ada lowongan pun ya udah simpen dulu gitu ya. Itu namanya jemput bola ya. Jadi ketika ada buka lowongan, baru tuh nama kita dipanggil. Oh ya, asal bagian di sini pernah menyimpan lamarannya, coba besok kesini. Nah itu adalah keuntungan dari usaha kita. Makanya teman-teman ketika belum ada lowongan, belum ada yang pas, kalau sekiranya kita makan di situ, ya kita coba melamar ke situ, mungkin melalui security-nya atau melalui teman kita, coba kita arahin ke situ. Nanti ketika ada, kalau yang sudah masuk biasanya kita dipanggil. Kemudian setelah melakukan seleksi, sudah tahu ya seleksi apa tadi pengertiannya? Seleksi apa tadi? Artinya seleksi adalah kegiatan yang dilakukan setelah rekrutmen. Oke. Jadi setelah ada lowongan pekerjaan itu kan bagian dari rekrutmen ya. Kemudian seleksi. Nah, seleksi itu setelah proses administrasi, kemudian setelah pemilihan ya, setelah kira-kira calon kalian mau diterima, nah baru adanya seleksi. Jadi seleksi itu pemilihan apa? Sabar dulu. Baik teman-teman, setelah kita mempelajari rekrutmen dan seleksi, coba kita praktek untuk wawancara ya. Silakan yang kira-kira mau dipanggil namanya maju ke depan. Kemudian bawa bangkunya satu di sini ya. Boleh pada nada. Sudah paham kan tentang apa namanya seleksi untuk wawancara? Ada ke sini. Kita coba mau simulasi yang namanya wawancara pekerjaan. Jadi aplikasinya ini pelajaran kita kan tadi seleksi dan rekrutmen ya. Kemudian kita kepada ke seleksi. Nah seleksi itu bentuknya salah satunya administrasi, kemudian tes potensi akademik ya, kemudian juga tes psikologi. Ya yang terakhir biasanya ada wawancara. Nah wawancara ini coba kita kembangkan kepada simulasi aja. Boleh ada ke sini bawa bangkunya. Kemudian nanti kalau Bapak panggil salah satu maju di depan ya. Silakan ada. Pati perlu maju Pak. Pati Pak.
Oke, perkenalkan namanya siapa? Kan nama saya Nada Sinta. Gimana? Udah tahu info lowongan kerja ini dari siapa? Awalnya. Arangan. Oh, dari brosur. Oke ya. Kenapa minat di sini untuk melamar kerja ada? Memenuhi skill saya. Oke, menurut skill saya. Ya, baik sebelumnya tentunya udah tahu ya tentang lowongan kerja di sini. Bapak pengen tahu pengalaman Anda waktu PKL kerja apa? PKL di mana? Kemudian kerja apa pengalaman? Saya pernah PKL di kampus Poltekkes Asia Barat. Pengalaman saya selama PKL di Poltekkes Asia Barat itu mengikut berangkat lulusan. Oke, ya terima kasih Nada ya sudah berbagi pengalamannya. Iya, Kemudian motivasi Nada buat bekerja di sini apa motivasinya? ingin berkontribusi. Oke ya, baik terima kasih. Ya semoga Nada nanti dalam waktu dekat ini bisa direkomendasikan ya. Nanti kita tunggu lagi. Oke, makasih Nada sudah berpartisipasi di sini. Oke, silakan. Coba Fatih. Nada sini aja, Bu. Fatih. Nggak apa-apa, santai aja. CEO ya. Nah ini Fatih nih, coba Fatih. Dapat info lowongan kerja dari mana Fatih? Dari Pasapam. Oh Pak Sapram, oke. Kemudian motivasinya apa untuk bekerja di sini? Motivasi untuk bekerja di sini Ya. untuk meningkatkan skill saya dalam bidang pekerjaan. Terus? Untuk cari relasi yang lebih luas lagi. Udah sih itu. Ya, baik, terima kasih. Ya, sudah paham ya tentang seluk-beluk perusahaan ini seperti apa? Kita tahu belum perusahaan sebenarnya seperti apa? Pak, ini perusahaan apa? Ini perusahaan apa? Ya. Pokoknya ini ya. Ya, baik teman-teman. Barusan kita sudah membahas tentang rekrutmen dan seleksi. Ya, Bapak pengen tahu sejauh mana teman-teman pengertiannya ya, pemahamannya tentang rekrutmen itu sendiri ya, termasuk juga seleksi. Kebetulan tadi juga kita ada simulasi ya dari salah satu teman kita, simulasi wawancara. Harapannya teman-teman tuh paham gitu ya tentang pelajaran yang kita kerjakan sekarang. Nah sekarang Bapak pengen tahu sejauh mana pemahaman tentang rekrutmen dan seleksi. Coba kalau misalnya rekrutmen tuh pemahaman seperti apa? Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh organisasi untuk menarik individu-individu yang memiliki potensi untuk menjadi pegawai dalam suatu organisasi. Oke, kalau misalkan seleksi itu apa? Kegiatan yang dilakukan setelah rekrutmen. Seleksi apa? Kegiatan yang dilakukan setelah rekrutmen, pemilihan personil. Oke, jadi rekrutmen itu kegiatan setelah adanya seleksi ya. Jadi misalkan seleksi itu kan yang pertama ada seleksi administrasi, kemudian seleksi akademik segala macam ya, seleksi kesehatan sampai seleksi wawancara seperti itu ya. Ya mungkin itu aja untuk pertemuan hari ini, kurang lebihnya Bapak ucapkan terima kasih banyak untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan yang ambil